Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Baik, kita akan meneruskan tentang jinayat. Kemarin kita review sebentar ya. Jinayat kemarin ada dua. Yang pertama jinayat terhadap jiwa atau pembunuhan. Yang kedua jinayat terhadap badan atau penganiayaan. Dan kemarin kita sudah membahas tentang jinayat tentang pembunuhan. Nah, pembunuhan sendiri kemarin ada tiga. Yang pertama qatl al-amin atau pembunuhan disengaja. Yang kedua qatl as-sibi al-amdin atau pembunuhan seperti disengaja. Dan yang ketiga qatl al-khata, pembunuhan tersalah. Jika hukuman yang betul-betul disengaja itu adalah kisos, berarti dia wajib dibunuh pula karena membunuh dengan cara sengaja. Yang kedua ada pembunuhan yang tak disengaja, maka hukumannya yaitu membayar denda atau diat, tapi diatnya diat berat. Nah, jika yang tak disengaja itu seperti tidak disengaja itu berarti membayar denda atau diat yang ringan atau enteng. Kemarin hukuman bagi pembunuh itu ada tiga. Kisos, hukuman yang seimbang untuk pelaku pembunuhan. Nah, sedangkan diat itu membayar denda. Denda ada yang ringan dan ada yang berat. Kemudian yang ketiga kafarah. Nah, kisos adalah pembunuhan secara sengaja. Hukumannya itu haram. Hukumnya haram. Sedangkan diat itu adalah denda sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Nah, kafarah sendiri itu adalah memerdekakan budak muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jinayat terhadap tubuh atau badan. Jika para ahli fikih itu menetapkan berlakunya kisos selain pada jiwa, yaitu pada organ-organ tubuh manusia. Dan jinayat terhadap tubuh adalah jinayat atas salah satu organ tubuh manusia atau atas tulang dari tulang-tulang tubuh manusia atau atas kepalanya atau atas bagian dari tubuh manusia dengan sebuah pelukaan. Baik dasar hukum dan larangan penganiayaan seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-45 dan yang artinya dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian jinayat terhadap tubuh dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada jinayat yang menimbulkan diat penuh. Kemudian yang kedua ada jinayat yang menimbulkan diat separuh. Yang ketiga jinayat yang menyebabkan sijaj atau luka kepala. Yang keempat jinayat yang menyebabkan jirah atau luka selain di kepala. Kita bahas yang pertama, jinayat yang menimbulkan diat penuh. Jinayat terhadap anggota tubuh yang dapat menimbulkan diat penuh apabila terjadi pada hal-hal berikutnya. Hilang akal, hilangnya pendengaran karena kedua telinganya telah dihilangkan, hilangnya penglihatan karena kedua matanya rusak, hilangnya suara karena lidah atau 2 bibirnya dipotong. Kemudian yang kelima, hilangnya daya cium karena hidungnya dipotong. Yang keenam, hilangnya kemampuan melakukan hubungan seksual karena kemaluannya dirusak. Yang ketujuh, hilangnya kedua tangan atau kedua kaki. Yang terakhir, hilangnya kemampuan untuk berdiri atau duduk karena tulang punggungnya itu diremukkan. Maka jinayat yang menimbulkan 8 tadi itu menimbulkan diat penuh. Adapun jinayat yang menimbulkan diat separuh, jinayat terhadap anggota tubuh yang dapat menimbulkan diat separuh apabila terjadi pada hal-hal berikut.
Ini juga ada 8, tetapi yang dihilangkan itu salah satunya. Seperti salah satu dari 2 mata, salah satu dari 2 telinga, salah satu dari 2 tangan, salah satu dari 2 kaki, salah satu dari 2 bibir, salah satu dari 2 pantat, salah satu dari 2 alis, dan salah satu dari 2 payudara. Itu jinayat yang menimbulkan diat separuh. Adapun macam-macam penganiayaan dan hukumnya. Yang pertama, melukai atau memotong sepasang anggota tubuh seperti kedua tangan, kedua telinga, kedua kaki, kedua mata, dan lain sebagainya, itu maka hukumannya bagi pelaku dikisos, atau jika keluarga korban memaafkan, berarti yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan itu, jika keluarga korban itu memaafkan, maka orang itu wajib membayar 1 diat penuh berupa 100 ekor unta. Nah, jika melukai atau memotong salah satu dari 2 anggota tubuh yang berpasangan tadi, seperti 1 mata, 1 telinga, 1 tangan, 1 kaki, dan lain sebagainya, itu maka hukuman bagi pelaku dikisos, atau jika keluarga korban itu memaafkan, maka pelaku penganiaya itu wajib membayar separuh diat, seperti 50 ekor unta. Kalau tadi kan penuh berupa 100 ekor unta. Kalau yang ini karena menghilangkan salah satu, seperti kedua tangan itu yang dilukai 1, itu hanya membayar diat separuh, yaitu 50 ekor unta. Dan yang ketiga ada melukai kepala sampai otak dan anggota badan sampai perut, maka hukuman bagi pelaku itu dikisos, atau keluarga korban jika memaafkan wajib membayar 1/3 diat. Kemudian yang keempat itu dikisos bagi pelaku atau wajib membayar diat berupa 5 ekor unta atau seharga bila luka yang disebabkan sampai terkelupas kulit di atas daging. Nah, selanjutnya ada 10 ekor unta untuk luka yang mengakibatkan putusnya jari-jari. Nah, ada 5 ekor unta bagi luka yang mengakibatkan patah sebuah gigi atau luka sampai terkelupas daging. Kemudian yang kelima itu ada ketentuan terhadap pemotongan atau menghilangkan fungsi atau membuat cacat anggota badan yang belum ada ketentuan hukumnya, maka diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Selanjutnya jinayat yang menyebabkan sijaj atau luka di kepala. Jinayat jenis ini adalah dikhususkan bagi perbuatan yang mengakibatkan sijaj. Sijaj adalah luka di kepala atau di wajah. Nah, menurut generasi salaf, sijaj ada 10 macam. 5 diantaranya telah dijelaskan diatnya oleh pembuat syariat, dan 5 lainnya tidak dijelaskan diatnya. Baik, kita bahas yang dijelaskan diatnya dulu. 5 jenis itu. Pertama, mudihah, yaitu luka yang membuat tulang terlihat. Yang kedua, hashimah, yaitu luka yang meremukkan tulang. Yang ketiga ada mungkilah, yaitu luka yang memindahkan tulang dari tempat aslinya. Kemudian yang keempat ada makmumah, luka yang menembus kulit otak. Yang kelima damighah, yaitu luka yang merobek kulit otak. Baik, di sini ada 5 jenis sijaj yang tidak ditentukan diatnya. Kalau tadi yang ditentukan, kalau ini yang tidak ditentukan. Yang pertama harishah, atau luka yang agak merobek kulit tapi tidak sampai berdarah. Kemudian damiyah, luka yang membuat kulit berdarah. Bazi'ah adalah luka yang membelah kulit. Kemudian mutalahimah, yaitu luka yang menembus daging. Yang kelima simhaq, yaitu luka yang nyaris menembus tulang jika tidak ada kulit tipis. Yang terakhir ada jinayat yang menyebabkan jirah atau luka selain di kepala. Jirah merupakan yang terjadi di selain wajah atau kepala. Berdasarkan diatnya, maka jirah dibedakan menjadi hal-hal berikut. Pertama, luka yang menembus perut atau perut itu ditusuk.
Kemudian yang kedua itu luka yang membuat tulang rusuk patah. Yang ketiga itu pematahan lengan atau tulang betis atau tulang pergelangan tangan. Dan yang keempat itu selain dari 3 jenis di atas. Baik, terima kasih. Kita sudah membahas jinayat keduanya tentang pembunuhan dan penganiayaan terhadap badan. Dan alhamdulillah bab jinayat kita sudah selesai. Kakak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.